rasa cinta itu kan, kalau pengertian cinta itu sebenarnya kan memberi dan menerima. Nah, kita kalau ingin mendapatkan sesuatu, kita juga harus memberi. Dari hal kecil bagaimana kita menjaga solidaritas dalam lingkungan, keluarga, bermasyarakat, dan yang lain, itu hal-hal kecil yang kita lakukan itu bisa membuat berdampak besar suatu ketika. Gitu. Kalau dari saya itu sangat penting ya, karena kalau bukan kita yang membeli produk kita, lalu siapa? Kita tidak bisa memimpikan orang lain bangga atas diri kita, atas Indonesia ini, kalau bukan kita. Contoh sederhananya, tidak mungkin saya menyuruh semua orang bangga atas diri saya, kecuali saya sendiri. Jadi saya juga mau menghimbau buat anak-anak muda dan kita semua, marilah beli produk lokal ya, bukan tentang sesuatu yang hits, bukan tentang sesuatu brand yang besar, tapi bicara tentang bagaimana kita mencintai negeri kita dengan cara kita sama-sama membesarkan brand lokal. Bukan kita rame-rame membeli brand yang sudah besar, brand yang kita pakai brand ini biar lebih keren. Ini bukan tentang keren, tapi benar tentang kita cinta tanah air dengan cara membeli brand lokal. Salam jumpa sahabat podcast dimanapun berada, kita Suara kembali. Saya Neleman Suara kembali menemani kita semua di podcast kebanggaan kita, yaitu podcast RRI Manokwari, sekali di udara tetap di udara. Ya, hari ini kita akan membicarakan satu topik yang sangat penting, yaitu buktikan cinta tanah air lewat aksi nyata. Dan spesial ya, di pagi hari ini sudah hadir bersama-sama dengan saya narasumber kita. Kita sapa dulu nih biar kita tambah sayang, karena kata orang tak kenal maka tak sayang. Iya, ada Bapak Pande Nyoman Puraka SPD, Ketua Perada Provinsi Papua Barat, Perhimpunan Pemuda Indonesia, Hindu Indonesia. Selamat pagi Bapak. Pagi semua. Iya. Dan juga yang selalu bersama-sama dengan kita nih, yang tidak asing lagi nih. Iya, ada Mary Christine Romaidom SPD MPD, dosen pendidikan guru Sekolah Dasar FKIP Unipa, dan juga Ketua Umum Perkumpulan Sastra Papua Senja. Selamat pagi Adik Christine. Selamat pagi Kaneli. Iya. Berkaitan ya, sebelum kita lanjut, terima kasih untuk kedua narasumber yang sudah meluangkan waktu di podcast RRI. Kita tahu bahwa cinta tanah air, kita berbicara mengenai cinta tanah air nih. Cinta tanah air ini sering kita ucapkan, tapi hari ini bagaimana kita mengimplementasikannya, ya, bagaimana kita mewujud nyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita ke Pak Nyoman dulu. Saya panggil Pak Nyoman ya. Bisa. Iya, Pak Nyoman. Menurut Pak Nyoman, apa sih makna cinta tanah air yang sesungguhnya? Memang bahasa cinta tanah air tidak asing ya. Iya. Kalau kita sendiri memang sebenarnya identik dengan cinta akan tanah kelahiran itu, terutama saya mencakup ke orang Bali itu sangat mencintai tanah airnya. Mereka menjaga adat dan budayanya mereka. Kemanapun mereka berada, pergi kemanapun, mereka tidak akan meninggalkan adat dan budaya, karena itu merupakan jati diri mereka, dan dari situlah mereka bisa menjadi suatu kebudayaan atau kebanggaan bagi mencakup kecilnya bagi kampung, desa atau pulaunya, dan juga lingkup besarnya bagi negaranya, tidak menghilangkan identitas dia yang sebenarnya. Ya, kalau menurut Christine bagaimana nih? Kalau bukti nyata dari cinta tanah air adalah memberikan semua yang ada pada diri saya untuk kemajuan bangsa dan negara. Contohnya saya bergerak di literasi, saya memberikan bagian saya di literasi, menjaga generasi emas Papua untuk menjadi lebih baik sehingga dia akan menjaga negerinya dan menjaga Indonesia. Iya. Oke, kalau kita berbicara mengenai cinta tanah air nih ya pemirsa, apakah cinta tanah air itu harus selalu kita lakukan hal-hal besar? Tidak juga. Iya. Suatu itu walaupun tidak kelihatan, sebenarnya itulah yang menjaga kecintaan kita terhadap tanah air kita. Jadi seseorang mungkin kelihatan melakukan hal yang besar, tapi hanya di kulit juga percuma. Iya, karena biasanya lakukan hal-hal kecil untuk mendapatkan hal yang besar ya Pak. Iya, kita dari yang kecil tuh biasanya orang tidak lihat. Kita tuh karena
rasa cinta itu kan, kalau pengertian cinta itu sebenarnya kan memberi dan menerima. Nah, kita kalau ingin mendapatkan sesuatu, kita juga harus memberi. Dari hal kecil bagaimana kita menjaga solidaritas dalam lingkungan, keluarga, bermasyarakat, dan yang lain, itu hal-hal kecil yang kita lakukan itu bisa membuat berdampak besar suatu ketika. Gitu. Kalau Christine, hal-hal kecil itu seperti apa nih? Hal-hal kecil seperti yang saya lakukan di lingkungan, saya memastikan adik-adik saya harus bisa membaca. Itu yang utama ya. Kalau saya sementara, kalau orang tua mengajarkan Ruobinedo, terus Deso kalau Patro itu di mana, kalau di bahasa Indonesia kan di mana tanah dipijak di sana langit dijunjung. Selain kita juga menghormati kearifan lokal, saya juga bergabung di lingkungan organisasi saya sebagai ketua pemuda Hindu, mendidik adik-adik saya di sini orang umumnya untuk dia tidak melupakan jati dirinya sebagai orang Bali, dan juga tidak terlalu bangga juga karena kita berada di tanah Papua, kita lahir di Papua, kita juga orang Papua tapi mempunyai kebudayaan Bali gitu. Iya. Ya, itu kita harus tekankan sama mereka supaya desa kalau Patro yang diajarkan orang tua ini juga tidak hilang. Dimanapun kita tinggal, kita hormati sesuai dengan keadaan, kondisi, dan waktu tempat saja. Artinya kita sama tapi tidak harus sama ya. Iya. Iya. Baik Christine, Christine kan selalu bergelut di komunitas organisasi. Nah, menurut Christine nih, bagaimana contoh atau aksi yang nyata bagi masyarakat atau komunitas yang benar-benar menunjukkan rasa cinta pada negeri kita nih? Contoh paling kecil, karena saya bergerak di literasi, mungkin kalau di lingkungan saya ketika orang tua memberikan anaknya untuk kita sama-sama membantu mereka untuk melek literasi, saya rasa itu adalah bukti dari cinta tanah air. Karena menurut saya cinta tanah air itu adalah kita berpartisipasi secara penuh untuk membangun bangsa, sehingga ketika generasi emas Papua ini bisa dijaga, mereka bisa melek literasi, bisa membaca, bisa menulis, tentunya itu adalah bukti mereka cinta tanah air gitu. Mungkin itu hal yang menurut saya di lingkungan yang saya dapat. Iya, itu termasuk mencerdaskan anak bangsa kan. Itu sangat luar biasa. Juga dulu saya juga pernah berada di komunitas juga, saya kebetulan jurusan juga sastra. Hal itu memang dikedepankan gitu. Hal itu memang mau dikedepankan, tapi karena kesibukan dan kesenjangan yang lain, beberapa teman-teman yang masih berlanjut sampai akhirnya sampai ke pedalaman, sampai yang dulu paling disering itu daerah Bakaro atau bagaimana, anak-anak ini supaya minat belajar ini ditingkatkan seperti itu. Karena dengan pengetahuan itu mereka bisa membekali dirinya untuk ke depan seperti apa. Karena kalau tidak seperti itu, kapan kita mau maju? Iya, benar. Gitu. Jadi kalau menunggu hal-hal yang besar, hal-hal yang kecil ini tidak akan dihiraukan. Dihiraukan karena mereka menunggu, apalagi menunggu uluran tangan dari pemerintah. Kita tidak akan melakukan hal yang kecil. Gitu. Benar. Iya. Pak Nyoman, ini kan jelang Hari Kemerdekaan, momen penting, momen bersejarah bagi bangsa Indonesia, 80 tahun kemerdekaan Indonesia. Untuk Pak Nyoman sendiri yang dilihat saat-saat ini, apakah sudah ada pergerakan dari masyarakat kita di Manokwari untuk kegiatan-kegiatan yang mereka jalani, yang salah satunya kira-kira kegiatan apa saja yang bisa mereka lakukan sebagai bukti cinta tanah air itu? Kalau sementara sih yang saya lihat itu hanya sejenis kalau kita selesai mahasiswa itu jenis wisudawan ya, euforianya saja. Hal-hal yang kita sebenarnya kita perhatikan adalah lingkungan sebenarnya. Di Manokwari ini kalau menurut saya itu masalah lingkungannya dari dulu belum selesai. Belum selesai ya? Iya, itu sebenarnya hal-hal kecil bagaimana merumuskan. Ya, kita sering lewat karena perjalanan dari Amban sampai Arpa itu tempat-tempat sampah itu selalu penuh. Bagaimana kesadaran kita kalau memang cinta tanah air, kebanggaan kita dengan tanah air, kecintaan kita dengan tanah Papua ini, menjaga lingkungan bersih itu juga luar biasa. Karena berarti, itu akan menjadi permasalahan yang pelik kalau tidak dari sejak dini kita ini tindak lanjuti ya. Berarti ini jadi PR kita bersama ya. Nah, Christine, apakah memakai produk lokal nih, kan biasanya orang saya mau pakai barang yang brand lah, yang berkelas lah. Apakah dengan membeli produk lokal ini sebagai bentuk kecintaan juga untuk tanah air?
Kalau dari saya itu sangat penting ya, karena kalau bukan kita yang membeli produk kita, lalu siapa? Kita tidak bisa memimpikan orang lain bangga atas diri kita, atas Indonesia ini, kalau bukan kita. Nah, contoh sederhananya, tidak mungkin saya menyuruh semua orang bangga atas diri saya, kecuali saya sendiri. Jadi saya juga mau menghimbau buat anak-anak muda dan kita semua, marilah beli produk lokal ya, bukan tentang sesuatu yang hits, bukan tentang sesuatu brand yang besar, tapi bicara tentang bagaimana kita mencintai negeri kita dengan cara kita sama-sama membesarkan brand lokal, bukan kita rame-rame membeli brand yang sudah besar, brand yang kita pakai brand ini biar lebih keren. Ini bukan tentang keren, tapi benar tentang kita cinta tanah air dengan cara membeli brand lokal. Cuman kekurangan kita ya seperti itu, ketika ada di negara kita ada yang mempunyai kelebihan itu tidak mendapat perhatian. Kita kalah dari suatu negara yang kita bilang miskin, bilang saja India ya. India itu mereka mencintai produk lokalnya. Kalau masalah kenegaraan di sana juga lebih kompleks. Iya, kemiskinan juga di sana. Bagaimana kita bisa melihat di video-video di YouTube segala macam dengan media sosial sekarang. Saya pernah sampai di sana. Jadi produknya mereka itu tidak ada pabrik masuk, harus kerjasama dengan mereka dan mereka nanti yang mengolah tersebut. Nah, kalau kita kan tidak, masih mengandalkan impor. Nah, pernah di berita itu kan pernah kita produk tekstil kabaja dibuat di Indonesia, dibuat ke luar negeri, dibeli lari ke bawah ke Indonesia lagi. Nah, hal seperti kita yang awam di bawahnya kan kita tidak tahu. Kita sibuk menjaga kecintaan tanah air, nasionalisme ini gaung-gaungkan oleh orang-orang tinggi ini, tetapi mereka di sana cuma berbicara untuk menipu kita di bawah. Jadi halnya kalau di kita tuh diajarkan sama orang tua itu dari SD sudah kita. Mungkin kalau seangkatan 90-an tuh pernah mendengar peribahasa bilang guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Nah, sekarang kan berita, media sosial, canggih dunia sekarang. Mereka melihat orang melakukan kejahatan begini saja dihukum sekian. Nah, kita anak-anak kecil awalnya mau meningkat nasionalisme, tapi karena tuntutan ekonomi lama-lama itu tergerus. Ya, ikut begitu saja, nggak apa-apa kok. Gitu nanti. Yang penting tidak ketahuan kan itu prinsipnya mereka. Prinsipnya iya. Memang tidak dipungkiri memang. Iya, tidak dipungkiri karena lingkungan dan mendesak kebutuhan kita, kehidupan sehari-hari itu akan membuat seorang itu melakukan hal yang memang tidak sepatutnya. Tidak ada pilihan lain. Tidak ada pilihan. Ada pilihan tapi mereka cari jalan pintas. Benar. Cari yang instan. Iya, cari yang instan. Iya, nah dalam kehidupan kita pasti ada kerikil-kerikil. Wah, ini seperti puisi nih. Ada kerikil-kerikil tajam nih. Iya, ini kerikil ini termasuk dalam tantangan ini. Menurut Christine dan juga Pak Nyoman ini, tantangan terbesar apa di dalam masyarakat untuk membuktikan cinta mereka nih? Kalau di lingkungan saya tuh saya bicara itu dan menurut kita lihat itu anak muda ini masih dibatasi geraknya sama orang yang lebih tua, sehingga dia mengekspresikan apa yang dia ini tidak bisa. Ya, dengan alasan dalih itu segala macam. Nah, kalau kita berbicara untuk regenerasi, memberikan kesempatan tapi diawasi. Nah, ketika hal itu bagus bukan dipolitisi, tapi bagaimana cara itu dikembangkan. Kalau kita kan ada hal yang bagus dipolitisi. Iya. Contoh saja gerak yang sederhana yang dilakukan dengan tulus ikhlas, kita tidak bisa memungkiri Pandawa kan? Tahu kan Pandawara? Ya, benar. Lalu saja mendapatkan hal yang tidak baik, padahal niatnya bagus. Nah, ada beberapa contoh yang meniru Pandawara juga mendapatkan satu hal yang sama. Gitu. Ketika ada yang berani membuat gebrakan di negeri ini, nah pasti ada saja yang mencegah dengan alasan cuma kita lihat pintar dalam berbahasa. Kalau kita bilang dalam sastra itu beretorika. Kita tuh beretorika paling pintar, tetapi aksi nyatanya memang kurang. Iya, untuk tindakan kita yang nyata, aksi nyata memberikan contoh di lapangan itu kurang. Hal itu sebenarnya saya rindukan untuk bagaimana kita membuat aksi nyata di lapangan seperti itu.
Kalau menurut Christine gimana nih? Kalau saya sendiri, saya sepakat sama Pak Yoman bahwa memang kita untuk anak-anak muda ini punya ruang ekspresi itu masih sedikit. Tapi yang paling menakutkan ya, yang menjadi batu kerikil besar adalah karena saya memang suka di anak-anak, saya melihat bahwa banyak sekali di negeri ini tidak ada contoh teladan yang baik buat ditiru. Itu yang menjadi bagi saya 80 tahun Indonesia merdeka, tetapi kita masih krisis dalam mentalitas, kita masih krisis dalam karakter. Kayak gini, apapun yang kita lakukan sebaik apapun untuk generasi, tetapi yang ketika dia lihat di lingkungannya, dia lihat kita bicara saja pelanggaran hukum saja bisa dibeli gitu. Anak-anak generasi kita akan melihat hal tersebut. Apalagi dipertonton nyatakan di TikTok, di YouTube dan lain-lain. Kita krisis mentalitas yang sebenarnya anak-anak muda kita krisis sesuatu yang ditiru baik. Itu sih yang menjadi kerikil besar yang kayak saya juga di kampus mendidik anak-anak berkoar-koar, beretorika, banyak berteori, tapi pada akhirnya di luar sana masih banyak mahasiswa, labelnya mahasiswa yang masih minum minuman keras, yang masih melakukan kriminalitas dan lain-lain. Nah, disitulah kita lihat bahwa sebenarnya Indonesia sedang krisis sesuatu yang ditiru dengan baik gitu. Pemimpin, pejabat aja melakukan sesuatu yang tidak bisa ditiru dengan baik. Terus kita mau lihat yang mana? Itu sih sebenarnya yang menjadi ketakutan gitu. Kalau dicari, kita tuh dengan adanya media sosial lah, kebebasan berpendapat, tapi masih takut berpendapat. Benar. Kita lihat aktivis-aktivis kalau dia berani berbicara hilang. Akhirnya hilang, terus lama-lama tenggelam mereka. Tidak ada suara lagi yang menyuarakan dulu kebenaran seperti ini. Akhirnya sekarang kita lihat sudah krisis demokratis. Demokrasinya krisis. Tidak ada lagi sekarang kita lihat. Jangan-jangan kita hilang lagi. Padahal kan kita harus berani menyuarakan kebenaran. Iya benar, itu sih krisis. Tapi ya seperti lagunya Iwan Fals kita tahu. Hilang nanti. Kita tahu kan hilang lagi kita ya. Iya, sahabat podcast. Bagi kita itu sekarang itu yang membuat memang dari segi pendidikan yang terus berubah-ubah. Pada waktu zaman kita itu kita mengenal namanya SD itu sampai SMP. PMP. Oh iya. PMP Pendidikan Moral Pancasila. Nah, dirubahlah menjadi PPKN. Habis itu sudah tidak tahu hilang. Sekarang dirubah lagi kayaknya. Tapi kan tidak, kalau dulu PMP itu dia lebih lebih menekankan moralnya. Sekarang tidak. Nah, guru pun sekarang kan tidak bebas. Iya. Guru mau mendidik anak itu sekarang, makanya pendidikan yang dihasilkan hanya oleh guru-guru yang sekedar saja. Yang penting mereka melakukan karena selalu sekarang ya tugasnya. Baru guru dibebankan dengan administrasi yang begitu banyak. Harus begini. Nah, katanya kita harus mencontoh dari pendidikan di sini di sana, tapi mereka tidak pernah melihat ke lapangan, turun langsung ke lapangan. Seperti sekarang harus mengedepankan digitalisasi. Nah, sementara kita di pelosok seperti kita di tanah Papua yang tidak bisa dijangkau dengan darat ini, apakah bisa mereka seperti itu? Nah, jadi tidak menyesuaikan. Guru-guru juga semua, kalau guru sudah diangkat menjadi PNS pindah lagi ke kota, tidak mau lagi di kayak Pegunungan Arfak, di mana itu mereka kebanyakan di kota. Bagaimana mendidik generasi bangsa? Kenapa? Tidak ada spesialnya mereka di sana, merasa gaji sama, bahkan bisa lebih kurang. Lebih baik di kota, ada sampingan dan segala macam. Nah, kalau di negara lain seperti Vietnam, guru kan sangat dihargai. Bahkan ada lomba bagaimana guru itu mendapat penghargaan sehingga mereka mengembangkan cara didik sama anak inovasinya. Gitu. Berarti kalau secara tidak langsung berarti pemerataan itu belum ada. Benar. Belum merata. Keadilan sosial ini masih PR besar dari dulu. Keadilan sosial, demokrasi masih jadi PR besar atas negeri ini. Jadi cinta tanah air yang kita lakukan sekarang dengan topiknya sekarang, kami merasa masih sangat melakukannya untuk memang adik-adik kita ini bisa melek ke depannya biar tidak terlalu down mereka dengan keadaan seperti ini. Jadi kita mulai pelan-pelan mau ngasih tahu mereka terbuka, lingkunganmu nanti seperti ini. Jadi dengan mengikuti ini bagaimana caranya tidak keluar dari jalur, tapi kamu bisa mengikuti alur cerita daripada zaman yang mulai modern berkembang. Itu saya sering ajarkan sama adik-adik saya. Baik,
generasi muda ya. Generasi muda yang berkarya, tetapi bukan berarti yang tua tidak mempunyai andil apa-apa ya. Yang tua itu justru menjadi panutan untuk kita semua. Nah, Christine, apa peran generasi muda dalam menjaga semangat nasionalisme nih? Kalau saya sederhana sekali, untuk anak-anak muda ya menjaga dirimu sendiri sehingga mampu menjaga apa yang ada di luar dirimu. Itu sih. Setuju. Sederhana aja. Sederhana. Masing-masing jaga diri supaya bisa jaga negara kita. Benar. Gitu. Akhirnya kita bisa menjadi teladan. Benar. Karena tadi krisisnya itu. Iya. Kan banyak kejadian hal seperti itu. Setelah dia melakukan segala sesuatunya sedemikian rupa, nggak ada yang melirik. Tapi setelah mereka kena batunya baru, oh iya seperti ini. Ternyata dia begini seperti ini. Jadi contoh. Gitu. Dia bisa menjadi contoh. Kayak Pandawara belum ada yang melirik dulu. Begitu ada ini, akhirnya ada melirik, dia bisa jadikan teladan oleh yang lain. Tapi ada merasa diberatkan. Benar. Iya. Rasa nasionalisme itu bukan berarti semangat muda, semangat yang menyala-menyala, semangat yang membara, tetapi harus pada tempatnya. Pada tempatnya, benar. Ya. Makanya kita tuh berdampingan, orang tua dan anak muda itu berdampingan. Dia anak muda ini ketika dikasih sesuatu dia akan bersemangat. Ya. Nah, dia memantau. Wajar dia melakukan kesalahan, tapi jangan di take down langsung. Kasih dia solusi. Sudah bagus, cuma begini, tapi jangan patah semangat. Bagaimana caranya kalian meningkatkan lagi performa kalian seperti ini dan caranya seperti ini. Dikasih jalan, bukan gara-gara kalian begini, gara-gara kalian. Nah itu mereka akhirnya lama-lama terus seperti itu didiskriminasi seperti itu, malas. Jadi biarlah mereka akan jadi penonton jadinya. Iya. Jangan sampai mereka menjadi penonton atas negeri sendiri. Iya. Itu hal-hal seperti itu kalau saya tidak banyak kita lihat di lapangan, tapi mereka tidak akan bersuara. Iya. Berarti kurangnya kesadaran juga bisa menjadi salah satu dampak juga. Iya. Betul. Benar. Antara kedua yang tua dan yang muda nih. Wah, seperti judul lagu nih, yang tua dan yang muda. Seperti tadi Pak Nyoman sampaikan, Iwan Fals tadi itu ya. Iya. Baik, sahabat podcast, menarik sekali ya kalau kita berbicara mengenai cinta tanah air ya. Cinta tadi seperti Pak Nyoman katakan berarti bisa menerima dan juga memberi ya. Nah, pesan dari kedua narasumber kita ya berkaitan dengan topik kita ini. Mungkin dari Pak Nyoman dulu. Kalau saya berharap generasi sekarang anak muda yang memang mempunyai rasa cinta kepada tanah airnya tetap menjadi kebanggaan walaupun di keluarga dan maupun diri sendiri, dan konsisten kita mendidik adik-adik kita. Kalau kita berada di bidang literasi maupun pendidikan, terutama seperti saya menjadi seorang pengayah, kalau kita bilang guru agama, terus konsisten bagaimana menjaga seni budaya dan mengajarkan toleransi, di mana tanah dipijak, di sana langit dijunjung, itu harus kita laksanakan di negeri yang majemuk ini. Itu pesan saya kepada semua. Salam literasi. Ya, Christine. Ya, kalau pesan saya, kita sama-sama saling menjaga. Generasi yang tua memberi contoh, generasi yang muda mengikuti contoh. Lalu kita sama-sama saling menjaga. Jadi mungkin singkatnya, jadilah teladan dan jadilah yang meneladani. Oke, siap. Iya, sahabat podcast dimanapun berada, sudah kita dengar banyak hal ya tentang bagaimana membuktikan cinta tanah air lewat aksi nyata dari kedua narasumber kita. Untuk itu mulailah dari diri sendiri, dari hal-hal kecil dan juga dari sekarang ya. Oke, terima kasih untuk Pak Nyoman dan juga Christine ya yang sudah berbagi inspirasi dari Manokwari untuk Indonesia ya. Mari terus jaga semangat kita. Saya Nelly Mansura pamit. Sampai jumpa di podcast lain topiknya lainnya ya. Salam RRI, sekali udara tetap di udara.